Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Banjuwiati dan 3 teman saya, Dewi Santika Risti, Melinda Ike Wulandari, dan Christina Elaid Makasari. Kami dari program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perlakuan akuntansi pada penerimaan dan pembayaran bunga. Happy watching! Pada bab perlakuan akuntansi pada penerimaan dan pembayaran bunga, ada beberapa subbab materi. Yang pertama ada pendapatan dan beban dalam operasional bank. Yang kedua pengakuan pendapatan bunga dan beban bunga. Yang ketiga adalah pencatatan transaksi penerimaan bunga. Dan yang terakhir adalah pencatatan transaksi pembayaran bunga. Pendapatan dan beban dalam operasional bank. Peran bank yaitu suatu perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bank memiliki fungsi sebagai perantara antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana. Selain itu, menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Pengakuan pendapatan dan beban sangat penting, yakni untuk melakukan penentuan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan dan biaya diakui sebagai beban. Suatu analisis yang dilakukan terhadap pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dan beban pada sebuah perusahaan disebut dengan analisis akuntansi pendapatan dan beban. Pengertian pendapatan. Pendapatan yakni hasil yang diperoleh suatu perusahaan dalam pelaksanaan operasionalnya selama satu periode tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjamin kelangsungan operasionalnya ditentukan dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan beban yang timbul dalam memperoleh pendapatan. Menurut SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang akibatnya terjadi kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya adalah pengertian biaya. Menurut SAK Etap tahun 2009, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman modal. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya adalah pengertian bunga bank. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama adalah bunga simpanan. Bunga simpanan adalah suatu bunga yang diberikan sebagai daya tarik atau balas jasa bagi nasabah yang melakukan penyimpanan uang di bank. Bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabahnya. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. Yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para nasabah atau harga yang diberikan kepada para nasabah atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Contoh dari bunga pinjaman ini adalah bunga kredit. Pengakuan pendapatan bunga dan beban bunga. Pengakuan pendapatan bunga. Konsep pengakuan pendapatan terdiri dari dua konsep. Yang pertama adalah konsep cash basis, yaitu konsep yang mengakui pendapatan apabila uang kasnya telah benar-benar diterima oleh perusahaan. Yang kedua adalah konsep accrual basis, yaitu konsep yang mengakui pendapatan apabila transaksinya telah terjadi walaupun uang kasnya belum diterima. Pendapatan bunga yang bersumber dari kredit yang diberikan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemberian kredit jika termasuk dalam kategori lancar. Maka pengakuan pendapatan bunga menggunakan konsep accrual basis, artinya yaitu pendapatan bunga diakui pada saat kreditnya telah dicairkan atau telah diterima oleh kasnya oleh pihak bank atau pihak debitur belum menyetorkan uang tunai
untuk pembayaran bunga kredit. Yang kedua adalah adanya pemberian kredit jika termasuk dalam kategori kurang lancar atau KL, diragukan atau D dan macet atau M, maka pengakuan pendapatan bunga menggunakan konsep cash basis. Artinya adalah pendapatan bunga diakui pada saat debitur telah menyetorkan uang tunai untuk pembayaran bunga kredit atau pihak bank telah benar-benar menerima uang kas dari debitur sebagai pelunasan biaya kredit. Berikut ditampilkan contoh. Ketahui pada tahun 2017 pendapatan bunga yang masih akan diterima sebesar 5.007.049.732.000, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pendapatan bunga yang masih akan diterima berada debit yaitu sebesar 5.007.049.732.000 dan pendapatan bunga berada di kredit yaitu sebesar 5.007.049.732.000. Pengakuan beban bunga. Beban operasional yang cukup besar nilainya pada PD PPR Rokan Hulu adalah beban bunga di mana beban bunga merupakan beban yang dibayar oleh pihak bank kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penerimaan pinjaman dari pihak lain. Ada 3 kategori beban bunga pada bank, yaitu yang pertama dalam bentuk tabungan, beban bunga yang dibayarkan oleh bank atas perhimpunan dana masyarakat. Yang kedua, dalam bentuk deposito berjangka, yaitu beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank atas penghimpunan dana masyarakat. Yang terakhir adalah besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank atas penerimaan pinjaman dari pihak lain. Konsep pengakuan beban bunga PD PPR Rokan Hulu adalah dengan konsep accrual basis dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban pihak bank. Berikut sumber utama beban bunga pada pihak bank yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah simpanan tabungan atau saving deposit, merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan nasabah dan jumlah penarikannya sesuai dengan syarat yang berlaku. Jika nasabah menabung, maka tidak ada pembatasan jumlah yang akan ditabung, maka berapapun akan diterima oleh pihak bank. Yang kedua adalah deposito berjangka atau time deposit, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Deposito berjangka diterbitkan atas nama seseorang atau lembaga yang menyatakan si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito dilakukan sesuai jangka waktu deposito dan bunga ditambahkan ke rekening tabungan nasabah apabila ada. Dan yang terakhir adalah penerimaan pinjaman dari pihak lain, misalnya pihak bank melakukan pinjaman dana atau uang kepada pihak lain dan atas pinjaman tersebut pihak bank akan dikenakan beban bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berikut adalah contoh. Pada tahun 2017 diketahui beban bunga Bank ABC sebesar 1.006.016.957.000. Jurnal untuk mencatat beban bunga pada tahun 2017 sesuai dengan data yang di atas sebagai berikut. Diketahui beban bunga berada di debit yaitu sebesar 1.006.957.000, sedangkan bunga yang harus dibayar berada di kredit yaitu sebesar 1.006.957.000. Pencatatan transaksi penerimaan bunga. Pencatatan transaksi penerimaan bunga dalam kegiatan bank yaitu pencatatan atau penerimaan bunga kredit bank yang disalurkan kepada masyarakat. Kredit bank adalah salah satu produk bank dan merupakan bentuk implementasi dari kegiatan bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Itu pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan
atau pembagian hasil keuntungan. Unsur-unsur kredit. Berikut ada beberapa unsur dalam fasilitas kredit. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan atau berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan diberikan oleh bank di mana sebelumnya bank melakukan atau sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga adalah jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat adalah resiko. Adanya tenggang waktu pengembalian menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau macet dalam pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, maka semakin besar pula resikonya. Demikian pula sebaliknya. Resiko menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh bank yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya yaitu terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah balas jasa. Balas jasa adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa atau yang dikenal dengan sebutan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank berprinsip dengan syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Jenis-jenis kredit. Yang pertama adalah segi kegunaan. Yang pertama adalah kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Yang kedua adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Segi tujuan kredit. Yang pertama ada kredit produktif. Kredit produktif adalah suatu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Yang kedua, kredit konsumtif adalah suatu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dan yang terakhir adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah suatu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Segi jangka waktu. Yang pertama ada kredit jangka pendek. Adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lambat 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir adalah kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Nah, kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Segi jaminan. Yang pertama ada kredit dengan jaminan. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tidak berwujud atau jaminan orang. Hal ini berarti setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. Yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini memiliki prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. Segi penarikan. Yang pertama adalah kredit dengan penarikan sekaligus. Adalah kredit yang ditarik oleh nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa adanya penundaan pencairan dana pinjaman. Yang kedua adalah kredit dengan penarikan bertahap. Adalah kredit yang ditarik oleh nasabah di mana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank. Sekian penyampaian materi dari saya. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Kristina Ella Cempakasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi.
Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya, segi sifat pelunasan. Ada dua jenis kredit berdasarkan segi pelunasannya. Yang pertama, kredit yang pelunasannya dengan angsuran, dan yang kedua, kredit yang pelunasannya tanpa angsuran. Selanjutnya, segi sektor usaha. Nah, jadi di sini juga ada beberapa jenis kredit berdasarkan segi faktor usahanya. Yang pertama, ada kredit pertanian, kemudian kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan juga kredit perumahan. Yang ketiga, penilaian pemberian kredit. Adanya permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat Bank Perkreditan Rakyat. Semakin lama jangka waktu kredit, maka akan semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga akan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penilaian kredit yaitu yang pertama ada karakter. Jadi suatu karakter atau watak seorang debitur itu akan sangat menentukan kemampuan untuk membayar kembali kredit tersebut. Yang kedua, kemampuan. Nah, jadi kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya itu juga akan sangat menentukan bagaimana kemampuan calon debitur tersebut dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga, ada modal. Adanya suatu informasi mengenai besar kecilnya modal suatu perusahaan calon debitur tersebut itu juga merupakan hal yang sangat penting bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat. Yang keempat, ada jaminan kredit. Setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Yang kelima, kondisi. Kondisi ini merupakan suatu keadaan perekonomian secara umum di mana perusahaan tersebut beroperasi. Dan yang keenam, ada hambatan. Suatu bank dalam pemberian kredit juga akan mengetahui dan mempertimbangkan hambatan-hambatan apa yang akan muncul di kemudian hari. Yang keempat, ada kredit macet. Apa sih kredit macet itu? Jadi, kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah itu sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan di awal. Adapun penyebab dari kredit macet ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu dapat berupa penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, kemudian etikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau mungkin dari pegawai banknya. Kemudian lemahnya sistem administrasi dan juga pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu terdiri dari kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur sendiri, dan kemudian menurunnya kegiatan ekonomi serta tingginya suku bunga kredit. Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan juga nasabah debitur, nah sejak saat itulah akan timbul hak dan kewajiban dari para pihak. Suatu kredit macet itu bisa berasal dari pihak bank dan juga debitur. Adapun kredit macet yang timbul karena hal-hal yang terjadi pada debitur itu misalnya kondisi ekonomi nasabah, kedua kemampuan debitur untuk membayar utangnya masih sangat rendah. Yang ketiga, nilai jaminan lebih kecil dari nilai hutang pokok dan juga bunga. Yang keempat, usaha nasabah kemungkinan mengalami kebangkrutan. Yang kelima, kredit yang diterima oleh nasabah itu disalahgunakan. Yang keenam, manajemen usaha nasabah masih sangat lemah. Yang ketujuh, pembinaan kreditor terhadap nasabah juga masih sangat kurang. Dan yang terakhir, mungkin adanya seorang nasabah yang mempunyai itikat tidak baik. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan kredit macet. Adapun penggolongan kredit macet ini terdiri dari dua. Yang pertama ada error omission dan yang kedua ada error commission.
Error omission ini adalah adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan juga prosedur yang telah ditetapkan sehingga akan menimbulkan kredit macet. Dan yang kedua itu error commission. Error commission ini merupakan penyebab timbulnya kredit macet, yaitu karena memanfaatkan lemahnya peraturan dan ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada tetapi masih tidak jelas. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh apa sih pengertian dari kredit macet dan apa saja faktor-faktor penyebab dari adanya kredit macet ini. Selanjutnya, bagaimana sih penyelesaian dari adanya kredit macet ini? Dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet, tindakan yang dilakukan oleh pihak bank itu akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah apabila macet itu sendiri. Ada dua strategi yang ditempuh untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit macet ini. Yang pertama, penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi ini dilakukan dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit melalui penundingan kembali antara kreditor dan juga debitur. Sehingga dalam tahap penyelamatan kredit jenis ini belum memanfaatkan lembaga hukum. Nah, berikut tindakan-tindakan penyelamatan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, rescheduling atau penjadwalan kembali. Yang kedua, reconditioning, dan yang ketiga, restructuring. Ada beberapa dalam melakukan proses restrukturisasi kredit, yaitu yang pertama, penurunan suku bunga kredit. Penurunan suku bunga kredit ini tidak dapat dikatakan sebagai restrukturisasi apabila penurunan yang dimaksud bertujuan menyesuaikan dengan bunga pasar yang pada saat bersamaan itu mengalami penurunan. Yang kedua, pengurangan tunggakan bunga kredit. Dalam proses ini, kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi jumlah bunga yang tertunggak atau juga bisa menghapus seluruh tunggakan bunga kredit. Yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok kredit. Adanya keringanan berupa mengurangi utang pokok yang tertunggak itu akan diberikan oleh pihak kreditor. Yang keempat, perpanjangan waktu kredit. Proses ini merupakan suatu bentuk restrukturisasi kredit yang tujuannya itu juga memperingan debitur untuk mengembalikan utangnya. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Meilinda. Halo semuanya, saya Meilinda Eka Wulandari, NPM 1992106019. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Yang kelima ada penambahan fasilitas kredit. Pada proses ini, terjadi restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit yang digunakan sesuai dengan prosedur yang ketat dan agunan yang cukup. Nah, debitur nanti akan diberikan tambahan kredit, sehingga debitur dapat menjalankan usahanya dan dapat mengembangkan usahanya. Pendapatan dari usahanya nanti akan digunakan untuk melunasi utang baru dan utang lama. Yang keenam ada pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengambil alihan aset debitur berdasarkan ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perbankan Pasal 12A yang mengatur kemungkinan bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh melalui penjualan umum atau pelelangan atau di luar pelelangan secara sukarela. Selain ada kemudahan, undang-undang membatasi beberapa hal berikut. Yang pertama ada agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan dari kredit macet. Yang kedua, agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, dalam jangka waktu 1 tahun, bank menangguhkan kewajiban yang berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan yang ketujuh ada konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.
Setelah analisis mendalam dan mempertimbangkan terjadinya perubahan status bank terhadap debitur, selanjutnya melakukan pengurangan tunggakan bunga dan usaha lainnya yang tidak dapat dilakukan. Ada beberapa syarat dalam melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu penyertaan maksimum 5 tahun atau kurang dari 5 tahun jika perusahaan mendapatkan laba selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, setelah 5 tahun harus dihapus bukukan. Bank tidak perlu izin ke Bank Indonesia, tetapi harus sesuai anggaran dasar dan kebijakan masing-masing bank. Di samping itu, harus memperhatikan BMPK. Konversi kredit dilakukan oleh satuan kerja yang tersisa dengan satuan kerja pemberian kredit dan dipimpin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi dengan debitur dalam rangka konversi kredit. Pembahasan selanjutnya ada penyelesaian kredit bermasalah jika macet secara litigasi. Berikut penyelesaian kredit secara litigasi. A. Mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang pertama, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan ketentuan hukum secara perdata. Agar debitur memenuhi kewajibannya, maka kreditur atau bank dapat memberikan somasi. Namun, somasi secara yuridis tidak memiliki akibat hukum yang memaksa pada debitur. Maka kreditur dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Jika terbukti, maka keputusan yang tetap atau pasti akan dikeluarkan oleh hakim. Jika tergugat atau debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan, kreditur atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi yang selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melunasi utang tergugat. Yang kedua, eksekusi jaminan kredit. Mekanisme eksekusi jaminan kredit jika jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk pembuatan aktenya, gros akte, akte hipotek, atau akte hak tanggungan. Maka pihak kreditur melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada pengadilan yang kompeten. Pihak kreditur memohon sita eksekusi jika debitur tidak melakukannya. Nah, dengan sita eksekusi ini, juru sita pengadilan melakukan sita jaminan disertai permohonan kreditur untuk pelelangan jaminan. Berdasarkan permohonan lelang dari kreditur, pihak pengadilan menghubungi kantor lelang untuk melaksanakan lelang atas jaminan tersebut. Pihak kreditur mengambil pinjaman dengan perhitungan yang telah diketahui pengadilan dari jaminan yang terjual setelah pelelangan dilakukan. Yang ketiga ada periode eksekusi hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan dapat memilih lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri. Pasal 6 JO, Pasal 11 Ayat 2E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pemegang hak tanggungan tidak perlu berhubungan dengan pengadilan. Kreditur pemegang hak tanggungan cukup meminta bantuan kantor lelang negara untuk menjual objek hak tanggungan tersebut. Kemudian yang B, penyelesaian kredit perbankan melalui BPBN. Kredit bermasalah yang ada pada bank masa penyihatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 diselesaikan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPBN. Piutang yang diurusi BPBN dari bank penyihatan meliputi yang pertama, adanya piutang yang dialihkan pada BPBN. Yang kedua, adanya piutang yang timbul sehubungan dengan pengagungan utang. Dan yang ketiga, adanya penyerahan kekayaan pihak lain kepada bank dalam penyihatan atau BPBN. Kemudian selanjutnya ada laporan analisis kredit. Petugas dapat menyimpulkan apakah pengajuan kreditnya diterima atau ditolak setelah membuat laporan hasil analisa kredit. Laporan berisi tentang data masalah nasabah yang bersangkutan disertai keterangan pengajuan kreditnya diterima atau ditolak. Selanjutnya, pencatatan akuntansi kredit bank. Berikut kegiatan pencatatan akuntansi kredit bank. A. Perhitungan bunga. Perhitungan jumlah bunga yang harus diperhitungkan sebagaimana disinggung di atas pada nasabah yakni lamanya kredit outstanding. Harus segera dicatat dalam pembukuan bank. Contohnya, jika sampai akhir bulan tidak ada mutasi lagi PT Indika Karya, maka perhitungan bunga dilakukan sebagai berikut. Saldo outstanding 35 juta dan bunganya 35 juta dikali 28% dikali 30 dibagi dengan 60. Hasilnya 816.667 rupiah. Adanya pengakuan pendapatan bunga debitur pada prinsipnya dilakukan secara accrual basis, kecuali debitur pada klasifikasi non-performing loan.
yakni debitur digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet menurun kriteria Bank Indonesia akan dilakukan pengakuan secara cash basis. Cash basis pengertiannya yakni pencatatan bunga ke dalam rekening pendapatan baru dilakukan saat diterima pembayaran dari nasabah. Accrual basis melakukan pencatatan bunga ke dalam rekening pendapatan dilakukan saat jatuh waktu. Misalnya, jika pencatatan bunga secara accrual basis, bunga PT Indika Karya dilakukan sebagai berikut. Debitnya, debitur tunggakan bunga rekening PT Indika Karya sebesar Rp816.667.000. Kreditnya, pendapatan bunga kreditur sebesar Rp816.667. Jika debitur PT Indika Karya merupakan non-perform loan, Bank Omega meneruskan metode pengakuan pendapatan bunga secara cash basis dan dibukukan dengan e-jurnal sebagai berikut. Debit, rekening administratif nasabah debitur tunggakan bunga rekening PT Indika Karya sebesar Rp816.667.000. Selanjutnya ada pelunasan bunga. Pencatatan pelunasan bunga debitur dari bank dan disesuaikan dengan metode pencatatan yang dianut sewaktu mencatat bunga yang jatuh waktu. Misalnya, PT Indika Karya melunasi utang bunga dengan menyerahkan cek dari Bank XYZ Jakarta oleh Bank Omega Jakarta dibukukan sebagai berikut. Yang secara accrual basis, debitnya Bank Indonesia Giro sebesar Rp816.667 dan kreditnya debitur tunggakan bunga sebesar Rp816.667.000. Secara cash basis, debitnya Bank Indonesia Giro sebesar Rp816.667 dan kreditnya pendapatan bunga debitur sebesar Rp816.667. Penerimaan pelunasan bunga terhadap penunggakan bunga dalam rekening administratif segera dinihilkan dengan mengembalikan e-jurnal semula sebagai berikut. Kredit rekening administratif nasabah debitur tunggakan bunga rekening PT Indika Karya sebesar Rp816.667. Selanjutnya ada pencatatan transaksi pembayaran bunga. Deposito merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu. Jatuh tempo dan penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Saat ini sudah ada bank yang penarikan depositonya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito beragam sesuai keinginan nasabah. Jenis deposito dalam praktiknya terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang pertama, pencatatan pembayaran bunga deposito. Pengertian deposito berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 10 Tahun 1998. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan uang yang disimpan di bank yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Contohnya, setelah setahun, 3 tahun, atau setelah 5 tahun. Bunga deposito dihitung dengan rate tertentu dikali dengan jumlah deposito. Rate-nya lebih tinggi dibanding dengan bunga tabungan dan tidak pernah lebih tinggi dari bunga kredit. Uang dalam deposito tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena memiliki jangka waktu tertentu. Deposito bisa dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo. Deposito memiliki waktu jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Jika deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan terkena penalti. Perpanjangan deposito secara sistematis menggunakan sistem ARO, Automatic Rollover. Deposito diperpanjang secara sistematis setelah tanggal jatuh tempo, hingga pemiliknya mencairkan depositonya. Setelah tanggal jatuh tempo, bunga diambil atau dimasukkan lagi ke pokok deposito untuk didepositkan lagi pada periode berikutnya. Ada 3 jenis deposito dalam prakteknya. Yang pertama, sertifikat deposito. Pengertian sertifikat deposito menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 1998. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Dalam prinsipnya, sertifikat deposito berbeda dengan deposito. Sertifikat deposito merupakan instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor.
Investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi sebagai pertukaran peminjaman uang institusi untuk masa waktu yang ditentukan. Ciri sertifikat deposito adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan bank umum. Yang kedua, jangka waktu tertentu. Yang ketiga, imbalan diberikan di muka atau diskonto. Yang keempat, atas unjuk atau pembawa. Yang kelima, penyerahan dengan pindah tangan. Yang keenam, dapat diperjualbelikan. Yang ketujuh, bank mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaannya. Yang kedelapan, dapat dijadikan jaminan atau gadai. Dan yang terakhir, kadaluarsa 30 tahun. Yang kedua, ada penutupan deposito. Penutupan deposito adalah proses penarikan dana deposito termasuk bunga depositnya oleh nasabah yang telah jatuh tempo. Seorang nasabah tidak memperpanjang penyimpanan dananya atau rollover pada proses penutupan deposito. Deposito automatic rollover adalah nasabah bersangkutan menyimpan kembali dana depositnya yang telah jatuh tempo untuk penyimpanan periode berikutnya. Ada beberapa perbedaan sertifikat deposito dengan deposito sebagai berikut. Yang pertama, adanya bunga sertifikat deposit di diskonto. Yang kedua, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, sedangkan deposito diterbitkan atas nama. Pemegang sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun pemegang dalam sertifikat deposito tersebut. Yang ketiga, sertifikat deposito dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Yang keempat, sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang otomatis. Ada beberapa keuntungan yang dimiliki sertifikat deposito, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perhitungan bunga di muka, sehingga bunga dapat diinvestasikan di tempat lain. Yang kedua, tingkat suku bunga yang menarik, biasanya lebih tinggi dari deposito biasa. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai jaminan kredit, dapat diperjualbelikan secara bebas. Yang keempat, adanya jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan kerugian sertifikat deposito. Yang pertama, jika dana dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan kena penalti sejumlah tertentu. Yang kedua, jika sertifikat deposito hilang, maka penemunya dapat mencairkan dengan mudah. Yang ketiga, ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jatuh temponya biasanya 1 bulan atau jangka pendek. Nah, ada juga yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, yang itu merupakan jangka panjang. Ada juga yang 18 bulan dan 24 bulan. Ada beberapa ketentuan deposito berjangka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semakin lama jangka waktu depositonya, semakin tinggi suku bunganya jika bank memerlukan likuiditas yang relatif besar. Yang kedua, dalam kondisi longgar atau ekonomi normal, tingkat suku bunga akan semakin kecil untuk deposito dengan jangka waktu semakin lama. Pemerintah juga menjamin deposito jika suku bunga deposito tidak melebihi 150% dari tingkat bunga sertifikat bunga Indonesia (SBI). Ada 2 perjanjian deposito berjangka sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian otomatis atau automatic rollover. Dilakukan atas permintaan deposan yang telah dibuat melalui perjanjian pada saat pembukaan deposito. Yang kedua, perpanjangan biasa. Terjadi jika ada kesepakatan antara bank dengan deposan pada saat jatuh tempo. Adanya penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Ada 3 jenis penalti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Kemudian, ada beberapa perbedaan antara sertifikat deposito dan deposito berjangka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa. Deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Hal ini dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, adanya perhitungan bunga sertifikat deposito dan pembayarannya di muka. Kemudian, pembayaran deposito dapat dihitung dengan mudah. Misalnya, Tony memiliki 10 lembar sertifikat deposito nominal masing-masing sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 6% dan diambil uang mukanya. Adapun jangka waktu deposito tersebut yaitu 12 bulan dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Pajak yang dikenakan adalah 12%. Melanjutkan dari presenter sebelumnya yang membahas mengenai ilustrasi
tersebut. Yang dimana pertanyaannya adalah, berapakah jumlah yang harus Tony bayar kepada pihak bank apabila langsung dipotong bunga yang diambil di muka? Jawabannya adalah total nominal, yaitu 10 juta dikali 10 sama dengan 100 juta. Bunga yaitu 6% dikali 100 juta dikali 12 dibagi 12 sama dengan 16 juta. Pajak yaitu 15% dikali 16 juta sama dengan 2.400.000. Maka total bunga di muka yang dibayar adalah 86.400.000 rupiah. Yang dihasilkan dari 100 juta dikurangi 16 juta ditambah 2.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya perhitungan bunga deposito berjangka, yaitu setelah 1 bulan mengendap dengan suku bunga tetap menurut perjanjian yang telah disepakati. Misalnya bunga pada setiap jatuh tempo pembayaran bunga adalah sama, yaitu dihitung berdasarkan nominal deposito, lama mengendap 1 bulan, dan tingkat suku bunga menurut perjanjian. Jatuh tempo pembayaran bunga bulan pertama adalah 1 bulan setelah tanggal pembukaan deposito. Jatuh tempo pembayaran bunga bulan kedua adalah 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo bulan bunga bulan pertama. Nah, pembayaran bunga deposito akan jatuh pada tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Contohnya adalah deposito berjangka waktu 3 bulan dibuka pada tanggal 5 Juli 2017. Jatuh tempo pembayaran bunga adalah pada tanggal 5 Agustus, tanggal 5 September, dan tanggal 5 Oktober 2017. Pihak bank mencatat bunga setiap deposito berjangka yang telah jatuh tempo didebit pada rekening beban bunga deposito berjangka dan kredit pada rekening bunga deposito berjangka yang akan dibayar. Bank akan memperhitungkan pajak penghasilan atas bunga deposito dengan tarif pajak yang berlaku pada saat deposan yang bersangkutan mencairkan depositonya. Pajak penghasilan tersebut akan ditampung oleh bank yang kemudian harus disetorkan ke kantong kas negara sehingga menjadi kewajiban jangka pendek bagi bank sepanjang belum disetorkan. Selanjutnya yaitu contohnya. Pada tanggal 6 Agustus 2017, Chandra datang untuk mencairkan bunga depositonya. Dan untuk kepentingan tersebut, Bank Gemilang menghitung pajak penghasilan atau PPh sebagai anggaplah tarif PPh yang berlaku untuk deposito sebesar 15%. Maka dapat dijawab yaitu besarnya bunga deposito berjangka yaitu Rp525.000, pajak penghasilan PPh sebesar 15% dikali Rp525.000 yaitu menghasilkan Rp7.750. Dan jumlah yang harus dibayarkan kepada deposan adalah Rp446.250. Dari data perhitungan tadi, jurnal yang dibuat Bank Gemilang untuk mencatat transaksi pencairan bunga deposito Chandra seperti bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2017, bunga deposito yang akan dibayar berada di sisi debit yaitu Rp525.000, sedangkan utang PPh berada di sisi kredit yaitu sebesar Rp78.750 dan kas berada di sisi kredit pula sebesar Rp447.250. Selanjutnya adalah pencatatan pembayaran bunga tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, rinyet giro, atau alat lainnya yang dibersamakan tersebut. Kemudian sarana penarikan tabungan. Yang pertama yaitu buku tabungan, yang kedua adalah bunga tabungan. Nah, di buku tabungan ini adalah buku yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang dikeluarkan oleh bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku. Adapun beberapa faktor daya tabung masyarakat yaitu yang pertama tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, yang kedua tinggi rendahnya suku bunga bank, yang ketiga adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Lalu untuk yang kedua bunga tabungan,
Tujuan bank memberikan bunga yakni agar dana yang tersimpan di tabungan dapat berkembang sehingga nasabah semakin rajin menabung. Perhitungan bunga tabungan yaitu tiap akhir bulan dari saldo rata-rata harian pada bulan tersebut. Pemberian bunga tabungan menggunakan metode single rate. Kemudian perhatikan rumus untuk menghitung bunga tabungan berikut, yaitu rumusnya B sama dengan S dikali I dikali H dibagi 365. 365 adalah hari, jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, keterangannya B adalah bunga harian, S adalah saldo harian, I adalah interest, H adalah hari dalam hitungan bunga. Selanjutnya adalah contoh perhitungan dari bunga tabungan. Yang ilustrasinya yaitu Vina pada tanggal 1 sampai 9 memiliki saldo bank sebesar 6 juta rupiah. Lalu bunga tabungan di bank ditetapkan sebesar 4%. Nah, perhitungannya yaitu B sama dengan 6 juta dikali 4% dikali 9 dibagi 365 yang menghasilkan sebesar 5.917 rupiah. Perhitungan bunga tabungan dapat dihitung dengan berbagai metode perhitungan seperti metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata harian. Nah, metode saldo terendah bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun. Contohnya untuk perhitungan bulan Mei, maka perhitungan bunga tabungan tersebut dilakukan seperti yaitu bunga tabungan sama dengan persen bunga yang telah ditetapkan dikali 31 dibagi 365 dikali saldo terendah pada bulan Mei. Nah, kemudian untuk metode saldo rata-rata harian, pengertiannya adalah perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo tabungan setiap hari. Nah, selanjutnya membahas mengenai ilustrasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Saldo rekening tabungan IDA per 31 Maret 2017 sebesar 10 juta dan bunga bulan Maret setelah pajak sebesar 100.000. Lalu transaksi yang terjadi di Bank Bima pada bulan April 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, IDA setor tunai sebesar 5 juta dan mendapat kiriman uang dari PT Bank Bima cabang Malang sebesar 3 juta pada tanggal 1 April 2017. Yang kedua, IDA setor cek yang diterbitkan oleh Bank Bima sebesar 1 juta pada tanggal 6 April 2017 untuk keuntungan rekening tabungan IDA. Cek tersebut efektif hari ini. Yang ketiga, IDA menerima kiriman uang dari bank lain sebesar 5 juta pada tanggal 21 April 2017 untuk keuntungan rekening tabungannya. Yang keempat, rekening debit rekening tabungan pada tanggal 28 April untuk membayar angsuran kredit sebesar 2.500.000. Yang kelima, beban administrasi ATM pada tanggal 30 April sebesar 5.000. Berdasarkan transaksi tersebut, bunga tabungan pada bulan April 2017 sebesar 10% per tahun dan pajak 20%. Maka bunga tabungan IDA bulan April dapat dihitung seperti Nah, ini adalah laporan mutasi tabungan dari ilustrasi yang tadi. Yaitu per tanggal 1 dengan keterangan saldo awal. Saldonya sebesar 10 juta dan bunga bulan Maret 2017 masih tanggal 1 itu berada di sisi kredit yaitu 100.000 sebesar 100.000 rupiah dengan saldo menjadi 10 juta 100.000 rupiah. Lalu setoran tunai yang sama pada tanggal 1 yang masih tanggal 1 berada di sisi kredit yaitu 5 juta dengan saldo yang menjadi 15 juta 100.000 rupiah. Lalu pada tanggal 6 penarikan tunai di sisi debit yaitu 2 juta yang mengakibatkan saldo menjadi 13 juta 100.000 rupiah. Dan tanggal 11 dengan keterangan setoran clearing di sisi kredit yaitu sebesar 1 juta dengan 1 juta yang mengakibatkan saldo menjadi 14 juta 100.000 rupiah. Tanggal
Di sisi kredit yaitu sebesar 5 juta, saldo sebesar 19 juta 100.000 rupiah. Tanggal 28 pembayaran angsuran berada di sisi debit yaitu 2 juta 500 yang mengakibatkan saldo menjadi 16 juta 600.000 rupiah. Lalu tanggal 30 dengan keterangan beban ATM di sisi debit yaitu sebesar 5.000 yang mengakibatkan saldo menjadi 16 juta 595.000 rupiah. Kemudian metode saldo terendah. Tabungan IDA saldo terendahnya sebesar 10 juta rupiah dan bunga sebesar 10% per tahun. Dengan menggunakan metode saldo terendah, maka bunga tabungan dapat dihitung seperti berikut. Bunga tabungan yaitu 10% dikali 30 per 365 dikali 10 juta sama dengan 82.192 rupiah. Lalu pajak 20% dikali 82.192 rupiah sama dengan 16.438 rupiah. Bunga bersihnya sebesar 65.753 rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya seperti berikut, yaitu jurnal per tanggal 30 April 2017 dengan keterangan bunga tabungan pada sisi debit yaitu 82.192 rupiah dan tabungan IDA di sisi kredit ya sebesar 65.753. Kemudian utang PPH di sisi kredit sebesar 16.438 rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.